Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FRM dan teman-teman dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berada di sesi podcast Ramadan FRM bersama saya Faris, dan saya tidak sendiri pada saat ini, ditemani oleh salah satu mentor juga sekaligus guru bagi saya, yang kalau teman-teman mengikuti acara FRM pasti tidak asing lagi dengan beliau, yaitu Mas Ilham Khairul Amri. Sehat Kang? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik. Antum gimana? Sehat? Alhamdulillah Kang. Puasanya lancar Kang? Insyaallah lancar puasanya. Udah ada yang mokel belum? Kalau mokel sih belum, tapi kalau batal sudahlah. Pas waktu maghrib. Maghrib ya? Iya. Sama Kang, saya juga. Masya Allah. Semoga ya diberikan kelancaran sampai. Terima kasih telah meluangkan waktunya Kang Ya. untuk bisa hadir di sini. Sama-sama dengan senang hati, insyaallah. Pada podcast kali ini kita berbicara tentang seputar Ramadan ya tentunya, dengan tema Ramadan berkah bagi kaum yang beriman. Masya Allah. Mantap ya Kang ya. Puasa keberapa sekarang Kang? Sekarang ini ya kira-kira ada yang 12, ada yang 13 ya, karena memang mulainya kan nggak sama, beda gitu ya. Tapi udah hampir separuh ya. Iya, hampir separuh Kang. Insya Allah nggak kerasa. Nggak kerasa ya? Kerasa apa nggak kerasa? Nggak kerasa sih kalau saya mah. Udah berjalan hampir separuh nih ya Kang ya. Kalau ngelihat fenomena dari awal puasa sampai pertengahan puasa, kalau dari saya ini kan kerja di pabrik juga Kang. Nah, kebanyakan waktu habis di pabrik gitu. Pagi berangkat, sampai sore gitu, sore baru balik. Nah, melihat fenomena yang terjadi di pabrik atau lingkungan kerja saya, yaitu banyak teman-teman pabrik itu yang Islam ya. Iya. Itu puasanya semangat di awal doang Kang gitu. Jadi hari pertama, kedua, ketiga masih semangat tuh. Nah, sampai saat ini di hari pertengahan puasa banyak yang nggak puasa sekarang. Nah, itu melihat fenomena seperti itu, apakah di tempat Kang Ilham terjadi juga apa gimana? Iya, Riz. Saya kebetulan juga sama antum. Saya juga kerja di pabrik. Iya. Cuman mungkin kita beda pabriknya aja ya gitu. Jadi di tempat saya malah, Riz, kadang agak prihatin juga sih ya gitu. Bahkan teman saya itu bilang, "Mas mah Ramadan puasanya ini di awal sama di akhir doang gitu." Oh, jadi tetapin dari awal Iya. ya. Emang kenapa gitu? Ya nggak apa-apa lah, buat kan kita ini menghormati gitu. Jadi awal sama di akhirnya aja gitu. Tapi di setengah-tengahnya mah kebanyakan ini mereka banyak yang kata antum tadi mokel gitu ya, Iya, bolong mokel. gitu. Itu ya. Itu menurut saya itu sesuatu yang sudah apa ya? Penurunan semangat ataupun penurunan giroh itu udah umum terjadi di masyarakat kita gitu. Bahkan saya kan di sini kan merantau, mungkin antum juga sama ya. Iya, saya juga saya merantau. Itu ya bahkan sebelum dari sini itu ketika mengamati fenomena Ramadan yang terjadi di kampung halaman saya itu ya kurang lebih mirip lah gitu kondisinya gitu. Iya, berbicara bulan Ramadan kan nggak melulu tentang puasa ya Kang ya. Iya, betul. Ada ibadah lainnya seperti ibadah nafilah, ya qiyamul lail lah contohnya kan. Kayak sholat tarawih, tahajud, witir gitu kan. Nah, sama Kang, saya juga merantau kan, ngekos di daerah Di mana? Jatiwung. Oh, di Jatiwung. Nah, di dekat kosan saya itu, kontrakan saya itu, di depannya itu ada musola. Nah, itu juga euforia untuk
beribadahnya juga di hari-hari pertama puasa doang. Oh. Apalagi di hari pertama tuh. Nah, itu sampai kapasitas masjidnya, musolanya itu overload gitu. Meledak berarti ya. Sampai apa? Jamaahnya meledak. Jamaahnya meledak sampai ke jalan-jalan tuh. Jadi dipasang tenda lah biar bisa menampung Iya, iya. yang beribadah juga. Karena masjidnya sampai overload gitu. Iya. Nah, itu Overcapacity lah kalau Iya. istilah kita di pabrik. di lingkungan saya seperti itu Kang. Di tempat Kang Ilham gimana? Iya, kurang lebih ya kita sama lah gitu kan. Kita sama-sama hidup di kondisi yang kurang lebih nggak jauh beda gitu. Nah, kan sebenarnya menarik yang antum paparkan tadi bahwa fenomena Ramadan itu menjadi sebuah apa ya? Kalau bisa kita bilang itu momen yang 1 tahun sekali datangnya kan. Ya, 1 tahun sekali. Bahkan sebenarnya ini kita bicara jauh sebelum Ramadan kan. Itu kalau di Jawa ya, di kampung saya karena saya orang Jawa nih. Itu sebelum Ramadan ada berbagai tradisi sebenarnya. Seperti kalau di kampung saya itu namanya megengan. Megengan itu untuk menyambut Ramadan. Kalau di sini munggahan kali ya. Nah, itu saya juga mengenal munggahan itu di sini tuh. Ada lagi Kang bahasa kerennya closingan. Itu Ya. closingan Closingan. dan sebagainya. Kalau orang Jawa Tengah itu ya mungkin ada kayak seperti padusan dan sebagainya itu. Artinya itu kita itu persiapan lah. Ada persiapan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Atau yang kita kenal di sini sebenarnya dengan bahasa tarhib. Oh, tarhib ya. Tarhib lebih tepatnya harusnya itu dengan bahasa tarhib, preparasi gitu. Nah, berarti kalau misalnya terjadi situasi yang kayak Faris bilang tadi gitu. Apalagi kan kita sekarang udah hampir setengah nih gitu. Ya. Yang udah puasa hampir setengah ini. Itu berarti ada masalah, Dis. Gitu. Kira-kira faktor yang menyebabkan masalah itu apa Kang? Ya, penyebab utamanya lah itu Kang, yang penurunan motivasi beribadah, terutama puasa ataupun malamnya qiyamul lailnya. Iya, oke Riz. Jadi gini, mungkin kita ngobrol-ngobrol santai ya. Nanti kita coba kaitkan fenomena yang Faris sampaikan tadi dengan bagaimana dulu kondisi ideal ketika memang Allah itu memberikan Ramadan itu kepada kita gitu. Nah, Ramadan kan setahun sekali nih, bener gak? Ya, Setahun sekali. Dan kita 11 bulan kita bebas. Bener gak? Ya, dalam arti Seakan-akan bebas gitu kan ya. Makan boleh dan sebagainya. Terus kemudian makan yang baik ya tentunya. Kemudian aktivitas-aktivitas yang lain boleh. Nah, ketika kita datang puasa, itu seakan-akan di stop. Ya, benar. Bener gak? Benar. Seakan-akan di stop. Waduh, nih makan nggak boleh, kemudian minum nggak boleh, terus kemudian hal-hal lain yang boleh gitu kan, mungkin yang sudah suami istri itu tidak boleh dilakukan ketika puasa. Ya. Gitu. Nah, di satu sisi itu kan bagi yang tidak terbiasa atau yang kan pasti terjadi kaget Ya. pertama kali. Kaget sih. Responnya adalah kaget gitu. Bener, tahu-tahu besok harus puasa gitu kan. Padahal enak-enak nih kalau siang-siang pagi-pagi ini ngopi gitu kan. Iya, Apalagi kita yang kerja di pabrik gitu. sarapan, Atau yang teman-teman yang punya aktivitas lain gitu. Terus kok harus besok-besoknya harus bangun sebelum subuh, gitu, harus makan dan sebagainya. Kemudian besok harus menahan. Nah, itu kan sebuah fenomena yang terkadang membuat masyarakat itu kaget. Ya. Gitu. Bisa dikatakan menjadi beban nggak sih Kang? Nah, bisa iya, Kalau yang belum bisa enggak. Tergantung nanti sudut pandang kita mau melihat Ramadan seperti apa gitu. Jadi kita coba kembali kepada esensi Ramadan. Mungkin kemarin di seri podcast 1 udah sedikit dibahas tentang sejarah Ramadan. Nah, kali ini kita coba tidak membahas itu tentang sejarahnya, tapi kita coba membahas kenapa sih
esensi kok Allah berikan di satu bulan gitu. Harus ada Ramadan gitu. Harus ada satu bulan khusus. Ya nggak khusus nggak beda gitu dengan bulan-bulan yang lain. Sehingga nanti akan ketemu dengan fenomena yang di masyarakat, gitu nanti. Nanti gini Lis, mungkin ini semua umat Islam ya, kita itu udah paham dengan ayat yang tentang Ramadan itu kan. Surah kedua Al-Baqarah ayat 183 ya kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayat ini sudah dihafal, kemudian sudah sering-sering kita ulang. Tetapi kita coba gali salah satu penyebab kalau kita tidak konsisten. Artinya kan kita temui masyarakat itu nggak konsisten. Ya kan, puasanya atau ibadah-ibadah nafilah seperti yang antum katakan tadi. Itu penyebab utamanya adalah motivasi. Ya, motivasi. Contoh antum punya motivasi ingin diet, contoh. Misalnya antum beratnya 100. Wah, aneh nih ya contohnya. Terus antum punya target dalam 2 bulan atau 3 bulan berat badan antum harus turun minimal 10 kilo misal. Ya. Nah, antum punya target nih. Sedangkan antum udah mematahkan cara, yaitu dengan misalnya jogging atau workout satu minggu sekali. Atau 1 minggu 2 kali weekend. Ya. Nah, ketika antum punya target dan konsisten, punya motivasi, gitu kan. Motivasi pokoknya saya harus turun berat badan, gitu. Maka antum akan konsisten, ya enggak? Setiap minggu latihan terus, jaga pola makan, jaga istirahat, jaga ini dan sebagainya. Sampai dengan motivasi antum itu, antum benar-benar tercapai yang mau antum inginkan. Iya. Gitu. Nah, itu salah satu penyebabnya. Pertama motivasi ya. Jadi lalu apa kaitannya motivasi dengan yang puasa tadi gitu. Nah, puasa itu sama. Jadi ketika sekitar atau masyarakat kita ya pada umumnya ketika datang bulan Ramadan itu nggak ada motivasi, maka yang terjadi adalah jadi beban bulan tadi. Ramadan itu bisa beban tadi ya? Iya, ketika nggak beban cuman sebagai ritualitas semata. Jadi ya udah datang gitu aja. Puasa gitu. Terus bahkan yang nggak puasa ketika buka bersama ada takjil di masjid, yang ikut aja gitu kan. Ikut-ikutan ya. Nah, padahal nggak puasa gitu. Nah, seperti itu. Artinya ada motivasi di kalangan umat Islam pada umumnya gitu. Sehingga yang harus kita benahi itu pertama adalah motivasi. Nah, motivasi itu lahir, bisa muncul motivasi itu dari sebuah niat pertama. Niat dulu ya. Niat dan rasa keterpanggilan. Iya. Coba kita pahami ayatnya tadi kan. Pertama Allah memanggil dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti yang dipanggil orang-orang beriman doang kan? Nah, itu orang Islam enggak? Maksudnya kenapa enggak orang Islam gitu? Nah, kenapa itulah orang beriman? Ketika kita berbicara tentang ayat-ayat ibadah, baik itu sholat, baik itu puasa ataupun yang lainnya, itu Allah punya panggilan khusus. Jadi kan kalau panggilan di Al-Quran kan banyak ya. Ada ya ayyuhan nas, ya bani Israil, ya muzammil dan sebagainya. Tetapi Allah panggil 183 itu dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Itu kalau kita paham itu bergetar kita masya Allah gitu. Ya itu kan harfun nida, panggilan dalam bahasa Arab ya. Dan harfun nida itu kalau di dalam kitab Nahwu itu ada banyak tentang huruf nida, itu ada 14 kalau nggak salah. Dan dari 14 huruf panggilan itu sudah tercover semua di kata iya. Nah, itu sudah cukup dalam sekali maknanya. Nah, kemudian ya disandingkan dengan ayyuhal ladina amanu. Wahai orang-orang yang beriman.
ada 2 poin. Yang pertama, puasa ini, perintah atau kewajiban puasa ini tidak akan mungkin, mustahil bisa dilaksanakan kecuali tanpa adanya iman. Pertama itu. Kita bisa lihat kondisi lah teman-teman kita, teman-teman antum nih di pabrik yang mungkin badannya Lebih kekar dari ya lebih kekar dari kita, lebih kuat dari kita, mungkin dia pelari nasional dan sebagainya gitu ya, atau punya prestasi-prestasi di bidang fisik, olahraga, ya, jasmaninya kuat. jasmani kuat. Tapi belum tentu, Riz, ketika datang bulan Ramadan perintah puasa dia bisa sanggup. Ya, benar. Gitu. Karena puasa bukan urusan jasmani aja, Jasmani gitu. aja. Tapi ada satu urusan yang itu tidak nampak, yaitu iman. Gitu. Nah kemudian di ayat selanjutnya, kutiba alaikumusiyam. Loh, tadi kan Allah sudah memanggil dengan kata-kata iman, Iya. ya kan? Kalau Allah memanggil dengan kata-kata iman, kata-kata sayang, itu kan kata-kata sayang Allah, Riz. Coba antum bayangkan, kalau kita dipanggil nih sama orang tua kita, hei Faris, anakku sayang gitu, atau siapalah teman kita gitu punya panggilan bagus sebenarnya. Kira-kira kita mau dikasih apa? Hadiah kayaknya. Atau kasih sesuatu gitu. Kasih sesuatu kan? Pasti sesuatunya itu sifatnya bagus kan? Bagus, Sifatnya ya. baik gitu kan? Nah itu sama. Seakan-akan Allah ingin memberikan insight bahwa orang-orang beriman itu akan dikasih sesuatu yang bagus, sesuatu bonus gitu, sesuatu yang baik. Nah kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kutiba alaikumusiyam. Nah, aku perintahkan kepadamu puasa. Coba bayangin. Katanya mau dikasih sesuatu Ya, kok, tapi kok isinya perintah gitu. Ya. Nah ini rahasianya. Ternyata bentuk kasih sayang itu nggak selamanya kita dibiarkan. Terkadang bentuk kasih sayang itu dengan memberikan perintah. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya misalnya antum mau ujian nasional atau mau tes lah ya, tes apa gitu, tes masuk sekolah dan sebagainya. Sebagai bentuk kasih sayangnya orang tua, pasti antum apa? Nyuruh belajar. Nah, disuruh belajar kan? Iya juga ya. Bentuk kasih sayang itu salah satunya dengan perintah. Perintah ya. Betul, dengan perintah. Berarti perintah berpuasa itu salah satu bentuk kasih sayang Betul. Allah kepada umatnya ya. Betul. Kepada orang beriman. Itu. Satu. Nah, kemudian coba baca ayatnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Insyaallah itu. Jadi setelah kita diperintahkan, Allah mengasih bahwa perintah itu dilaksanakan juga di umat-umat terdahulu. Nih bayangin gini, Faris dikasih perintah sama ibu, Riz, antum kalau nikah tolong nyari yang orang Minang ya, orang Padang ya. Kebetulan orang ya, Padang. kebetulan orang Minang. Contoh nyari yang orang Minang gitu. Padahal Faris tinggal di sini. Dan sebagainya. Nah, terus Ibu Faris ngomong, dulu ayahmu, kakekmu dan moyang-moyangmu juga sama gitu. Kalau nyari jodoh orang Minang. Nah, kira-kira dengan dikasih motivasi seperti itu nambah apa? Nambah yakin sih harusnya. Nambah yakin kan? Iya. Nambah yakin gitu, nambah percaya diri gitu. Sama. Allah juga seperti itu. Mau ngasih sesuatu, kemudian dikasihlah motivasi tentang puasa itu juga dilakukan nabi-nabi sebelumnya supaya la'allakum tattaqun gitu endingnya, supaya kita itu meningkat ketakwaannya. Gitu. Jadi bonusnya itu adalah takwa. Takwa ya. Takwa itu apa? Nanti kita bahas. Nah, ternyata seperti itu. Nah, itu yang harus kita pahami, bahwa puasa itu bukan beban. Bukan beban harusnya ya. Bukan beban, tapi Allah itu ada sentuhan yang sedemikian rupa supaya memotivasi kita. Nah, itulah yang harusnya ketika kita mau menghadapi Ramadan itu disampaikan kepada kita. Nih, itu. Jadi dulu Nabi, antum kalau baca sejarah
puasa kan sedikit ya ini. Itu puasa itu kan turun ketika bulan Sya'ban. Sya'ban, ya. Tahun kedua Hijriah gitu kan, bulan Sya'ban. Artinya bukan ujuk-ujuk. Anda tahu ujuk-ujuk kan? Ujuk-ujuk itu Tiba-tiba apa kali ya? Tiba-tiba. Nah. Oh iya. Jadi bukan tiba-tiba sekarang Haris puasa, besok harus puasa. Bukan kayak bos kita lah yang ngasih apa? Ada prosesnya berarti ya. Ya ngasih kerjaan yang harus langsung dikerjakan, bukan. Ternyata ada proses, ada tahapan-tahapannya dulu, betul. Jadi dulu nggak langsung, minimal 1 bulan. Nah itu ibrahnya adalah Rasulullah itu ada jeda waktu preparasi, Persiapan. iya persiapan. Jadi disuruh persiapan sekaligus sosialisasi kepada umat kaum muslimin, ya kan? Orang beriman kan pada waktu itu semua terkonsentrasi atau terkumpul di Yastrib yang kemudian menjadi Madinah. Gitu. Makanya 183 ini termasuk ayat Madaniyah. Nah di situ adalah umat Islam itu sudah persiapan dengan baik itu persiapan ruhiyah ataupun persiapan jasmaniah gitu kan. Makanya dalam suatu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa beliau itu Nabi tidak didapati puasa yang lebih sering melebihi di bulan Sya'ban. Nah, artinya preparasi Ramadan itu penting. Ya kan sama kayak kita kalau antum pernah melihat balapan. Ya. Balapan apa nih? Motor gitu kan? Atau mobil gitu yang F1. Ya. Itu kan sebelum benar-benar tanding kan ada Warming up-nya. Ada pemanasan gitu. Itu sama kurang lebihnya. Berarti idealnya kita harus persiapan dulu ya, latihan puasa dulu ya di bulan sebelum puasa. Bisa gitu. latihan puasa. Untuk meningkatkan motivasi itu tadi ya. Meningkatkan motivasi, untuk meningkatkan. Artinya berawal dari motivasi, kemudian pemahaman kaum muslimin tentang puasa itu menjadikan ketika Ramadan datang kepada kita itu Imannya kita kuat. sudah siap. Iya, kita sudah siap gitu. Kita sudah mempersiapkan diri. Begitu. Makanya tadi kan Allah mau ngasih bonus tuh. Ya. Mau ngasih bonus, ngasih tujuan, kemudian disambung dengan ayat 184. Ayyaman ma'dudat gitu. Di dalam terjemah dikatakan kan yaitu beberapa hari yang tertentu. Nah, ini kalau kita coba pahami dari segi bahasa Arab itu. Kata ma'dudat itu lebih tepatnya diartikan sebagai terbatas. Jadi pada hari-hari yang terbatas. Maksudnya gimana tuh Kang? Terbatas itu. Jadi begini. Analoginya ya. Antum mau mudik nggak? Mudik kan? Nanti insya Allah mudik lah. Ya. Jadi ada program nih. Anda yang ngasih program. Riz, ada program mudik gratis. Tujuannya Padang. Ya tujuan Padang ya. Antum minat dong? Mau kan? Gratis mah minat. Gratis ya kan? Ya kan? Kayak ada program, kemudian tujuannya Padang. Nah, kemudian di situ ada rule-nya. Pendaftarannya terbatas loh. Tanggal sekian sampai tanggal sekian, jam sekian, kuotanya sekian. Iya. Ya kan? Ketika antum mau dan minat, maka apa yang antum lakukan ketika mendengar itu? Langsung siap-siap daftar. Langsung siap-siap kan? Iya. Jadi langsung siap-siap, langsung. Gimana caranya biar nggak ketinggalan event itu? Iya. Itu kan. Biar nggak penuh kuotanya. Iya, biar nggak sampai kehabisan. Nah itu sama. Ayyaman ma'dudat itu diartikan sebagai pada hari-hari yang terbatas. Nah, terbatas. Itu nanti ada juga kata-kata ma'dudat itu di surah Yusuf ayat 20. Nanti dirham yang terbatas. Gitu. Jadi Allah menyampaikan supaya kaum muslimin itu bersiap-siap, benar-benar bersiap-siap. Bukan siap-siap kita beli logistik dan sebagainya yang banyak ya. Itu puasa dan sebagainya gitu. Bukan hanya itu, tapi lebih daripada itu. Dari sisi ruhiyah juga, dari sisi iman dan sebagainya. Supaya kita itu benar-benar siap. Dan kita bisa konsisten nanti dalam Ramadan. Gitu. Itu sih idealnya. Selain itu apa Kang? Yang membuat Ramadan ini istimewa gitu?